Dan kita akan langsung melihat di Land of Dawn, match point untuk tim Indonesia. Apakah akan ada poin dari 4-2 yang akan dibawa pulang, ataukah tim Philippines yang akan menyamakan keadaan terlebih dahulu? Let's go. Karena ini dia untuk match point dari tim Indonesia 3-2 untuk sekarang. Dan ini adalah game ke-6 dari Indonesia melawan tim Filipina, yang diawali dengan seperti biasa untuk Vivian dan juga Chini yang selalu nge-screening out ke jungle area dari tim Filipina, di mana mereka udah lumayan ditekan habis-habisan nih untuk di arah purple buff-nya. Even Amores pun udah standby di depan sana. Yap, masih coba untuk udah aman nih ternyata. Untuk bagaimana dari purple buff-nya diambil juga, tapi untuk sekarang belum terlihat lagi agresivitas yang cukup berarti, masih saling ngepoke aja. Dan ini dia power dari Red yang cukup jauh dari Gift, menjadi sebuah keuntungan tersendiri untuk adanya Chini di arah mid. Ya, bener-bener mainnya ke range banget ya. Void Blast, Void Crystal yang menurutku bisa ngecicil banget untuk di arah frontline dari tim Filipina. Walaupun sepertinya Glowing One tetap akan menjadi salah satu item prioritas juga ya, mengingat banyaknya heal potential yang dibawakan dengan 2 Revitalize, dengan adanya Alpha juga. Ditambah juga bisa menjadi tipis-tipis tank killer lah untuk di arah depan, dengan 1% HP damage ke arah teman-teman dari tim Filipina. Sisanya tinggal Chow dari Vivian mungkin yang udah mulai harus aktif nih untuk kasih makanan, entah itu ke Chini ataupun ke arah dari Vival. Karena untuk di arah early-nya, menurutku turtle pertama Filipina masih punya chance yang lumayan besar untuk bisa dikontes ke arah turtle. Yap. Dan sementara ini di area turtle yang sudah mulai terjadi adanya keramaian juga ya, setup akan segera dilakukan harusnya oleh tim Indonesia. Ininya masih struggle untuk bisa mendapatkan sedikit level up lagi. Dan itu dia, reroll manipulation sudah siap dari Chini untuk membuat nantinya di area turtle pun tidak akan ada yang berani mendekat. Vivero akan mencari informasi, begitupun dari Diagon. Alpuerto sudah siap siaga di paling belakang. Ada kontes paksa yang dilakukan, tapi ternyata turtle terpaksa harus di-reset. Reroll manipulation, ada revitalize juga telah di-pop up. Diver Spot diamankan di tangan dari Chini. Ada Spirit of Alpha yang membuat dari Bumeko terpaksa melakukan flicker dan juga quicksand gun, sehingga tidak ada poin kill yang bisa dibalas oleh Philippines. Dan bahkan kali ini Diagon harus hilang, dan juga 2 poin kill yang ditanggung oleh Indonesia akan bertambah lagi karena Amoresnya pun terenggut nyawanya, membuat dari Alpuerto terpaksa untuk mundur. Ternyata Indonesia gak fokus ke arah turtle, karena purple lah yang akan coba untuk di-invade. Tapi the way of the dragon dari Vivian berhasil untuk bisa menumbangkan sang jungler dari Philippines, dan keuntungan berlipat-lipat ganda menjadi awal yang baik untuk Indonesia. 4 poin pick off ditambah lagi dengan adanya 2000 gold lead untuk di 3 menit pertama ini yang boosting mental dari tim Indonesia. Iya, cewek mungkin akan ditinggal, tapi trio mid lane dan bahkan experience potensial yang dimiliki oleh tim Indonesia ini bakalan jauh dimenangkan di tangan dari tim Indonesia dibandingkan dengan tim Filipina. Apalagi dengan Alpuerto untuk di arah frontline, mereka udah mulai kehilangan nih sosok yang benar-benar tebel banget dari Vivero dan juga Diagon. Berkat adanya power dari Vival yang udah dapetin 1 poin kill dan juga 2 assist. Minimal War X aja menurutku udah kuat banget, apalagi dengan Vivian yang gak ada habis-habisnya. Dapetin ke 1 pick off, 3 play tapi terkena Avatar dengan langsung aja di respon dengan flicker. Ditambah lagi dengan Nero masih di combo dengan Magic Sense sampai skala poin karena 3 player sekaligus. Ngebuat akhirnya Vivero pun masih jadi bahan utama kah kalau untuk dimakan oleh teman-teman dari tim Indonesia, karena 1 match bisa akhir masih bisa cabut untuk menuju ke arah belakang. Oke. Wow, tapi Diagon gak akan tinggal diam. Masih ada 1 buah Ring of Punishment, namun Vivian kembali dengan kelincahannya bermain lagi dengan dari Shunpo, sehingga berhasil bisa menghindari apa yang dilakukan oleh Diagon. Kali ini 12.400 berbeda di angka 2.000, berarti ini menjadi sebuah awal yang baik. Snowball power, apalagi di late gamenya pun asuransi dari Indonesia ini cukup menjamin dari sosok Chell yang cukup terlihat aman-aman aja nih di arah top lane tanpa adanya gangguan yang berarti. Kasarnya dari tim Indonesia berarti konsisten pun untuk megangin dengan gold gap 2000 seperti ini ya. Ini udah menguntungkan banget untuk mereka dari early sampai late game-nya. Apalagi dengan melihat bagaimana setup dari Chini yang dari masih works banget, dengan flicker yang masih on point juga ngebuat zona permainan dari tim Filipina tuh bener-bener banget. Even Amores tadi kita nggak ngeliat adanya Frigid Glacier yang bener-bener on point, berkat adanya Vivian dengan Shunpo yang bisa menembusin Frigid Glacier dari Amores dan menargetkan punggungnya dengan sangat-sangat baik. Even follow up-nya pun juga benar-benar on point terus-menerus, datang dari Chini atau kalau nggak datang dari Fumeko. Yes, wow. Dan dilihat Vivian udah cuman ngeliatin doang dan nggak ada yang nge-punish Vivian. Padahal segitu jauhnya Vivian udah bermain.
Ini dia recall yang tadi sempat kita lihat juga untuk Vivian, benar-benar memberikan adanya pancingan. Lurus pathway telah dibentangkan Vival yang akan menjadi target yang masih bisa kabur, tapi Alpuerto akan langsung saja raging sensor dia bagus banget dari Bumi Echo Connect dari arah belakang. Frigate Glacier dibalaskan lagi dari Revelation, tapi bagaimana Bumi Echo-nya pun masih bisa bertahan dengan cukup baik, dan Vivero justru yang terjebak sendirian. Akan ada dua yang Dragon dari Vivian yang membuat akhirnya keuntungan kembali di tabung Indonesia karena di arah bottom lane. Satu buah outer turret pun berhasil untuk dilumat di tangan Chell. Posisinya yang sangat-sangat bagus, ditambah lagi dengan Fumiko yang sangat on point menggunakan raging sensor plus flickernya, ngebuat ada 3 player pun akhirnya menjadi makanan empuk untuk langsung dilahap dengan real world manipulation. Apalagi dengan avatar The Guardian yang gak terlalu mengganggu. Bahkan tadi kita ngeliat bagaimana Vivero pun bisa ditahan mentah-mentah di depan mukanya dari sini, ngebuat ada tim Filipina kehilangan zona lagi untuk di turtle kedua mereka. Walaupun demikian kita bisa ngelihat bahwa ada purple buff yang masih bisa berhasil diambil oleh tim Filipina walaupun ke target yang salah karena jatuhnya ke tangan dari Diagon. Padahal Alpuerto retry loh. Alpuerto tadi bukan retry loh di area purple-nya, tapi last hit-nya ternyata kena ke Diagon. Jadi ini akan makin membuat dari Alpha-nya ini pincang karena power dari fast farming-nya Alpha ini benar-benar udah terpatahkan, terpaut 2 level. Ini gap yang cukup terasa pastinya, apalagi dengan adanya 7-1, outer turret udah nggak ada, visionnya akan jauh terbatas dari Philippines. Even Chell pun sampai sekarang ini masih belum tumbang sama sekali di posisi yang menurutku konsisten aja, ini udah menguntungkan banget. Ditambah dengan adanya turret yang berhasil di-push juga oleh Chell tadi di arah top lane, ngebuat akhirnya sepertinya sekalinya Chell masuk ke dalam team fight, ini damage Indonesia bisa benar-benar spike up jauh banget sih. Walaupun kita masih belum lihat ya untuk item build fullnya Chell seperti apa, tapi konsil dinyalakan. Yes, itu dia konsil membuat adanya serangan lagi. Hanya menjadi efek kejut saja membuat dari Philippines kali ini mundur, tapi dengan ada kombinasi dengan manipulation dan juga raging sensor again. Satu buah kotak golden memang dibalaskan, namun Bumi Echo masih kuat, masih ada Quicksand Guard di dalam tubuhnya, sehingga kali ini Philippines kehilangan satu pemain tanpa adanya pertukaran sama sekali. Dan inner turret yang hancur ini di menit yang ke-7 menandakan Indonesia terlihat kembali bagaimana mereka bisa memberikan dominasi. Frigate Glacier yang miss tadi akhirnya menjadi lampu hijau untuk Indonesia, tetap aja bahkan komit ke dalam turretnya. Namun Vivian flicker ke belakang, saya bilang targeting kurang on point, ngebuat akhirnya Vivian mau tidak mau ditumbangkan, namun tidak masalah karena pertukaran tetap menguntungkan bagi tim Indonesia. Namun lihat bagaimana Ghost Pathway langsung direspon dengan flicker dari sini, menghindari adanya shutdown yang bisa dilakukan karena sejauh ini yang baru tumbang itu ada di tangan dari Vivian dan juga Vival sendirian. Sisanya dari tim Filipina, mereka bisa dilihat bahwa udah mulai nih kelihatan goyang dari bagaimana mereka menjalankan team fight-nya. Bahkan dari segi draft yang kita lihat, Symphony of Skill-nya masih belum terlalu kelihatan ya Wol ya dari tim Filipina. Mereka kayak kebawa adrenalin gak sih? Mereka kayak gak main secara tenang gitu loh. Apalagi mengingat mungkin ini adalah pressure dari match point juga. Sementara ngeliat dari Diagonnya juga ini harus terpaksa mengeluarkan Ghost Pathway untuk mundur. Avatar of Guardian digunakan untuk bisa melarikan diri, tapi Vivian mengganggu lagi lini belakangnya. Chell sudah mulai hadir untuk bisa memberikan damage penetration-nya lagi. Tapi memang ternyata ada sedikit split yang dilakukan oleh Perez ya di arah bottom lane dan Vival dengan Retribution untuk bisa mengamankan saja Lord di menit yang ke-8. Mencari keuntungan tentunya bagi tim Filipina dengan melakukan split push di arah bottom lane-nya. Namun ini menjadi sebuah kerugian juga bagi tim Filipina karena dengan satu Lord yang telah diamankan, ini bakalan ada pukulan yang lumayan keras menurutku dengan 8-2 dan dengan perbedaan net worth di angka sekitaran 6.000 gold. Yang pastinya bakal ngebuat Chell punya posisi yang benar-benar enak banget kecuali sampai adanya Avatar of the Guardian yang bisa connect ke arah belakang. Itu pun juga masih bisa di-clear dengan adanya power dari Purify yang dibawakan oleh Chell. Jadi menurutku ini lumayan menitik beratkan ke arah dari Auroranya bagaimana bisa memaksimalkan power combo dari Frigate Glacier dan juga Avatar of the Guardian ya. Kalau nggak connect ya alhamdulillah, berarti power Indonesia bakalan makin susah untuk bisa ditahan. Benar. Dan sekarang udah ada trigger lagi dari pasif base turret
Ini dia upaya dari Indonesia untuk naik ke area high ground dari Philippines. Three lane push akan dimaksimalkan. Satu buah base turret berhasil untuk dihancurkan. Namun Philippines mereka akan berusaha untuk mundur terlebih dahulu. Sementara Glorious Fatway telah di pop up di arah top lane, memberikan serangan untuk bisa membuat dari Indonesia mundur terlebih dahulu. Dan Chell sudah tidak akan main-main lagi damage-nya dengan adanya Holy Crystal yang telah dimiliki. Namun satu super wave minion di arah tengah harusnya masih belum bisa diupayakan secara maksimal oleh Indonesia untuk bisa langsung memberikan adanya akhir dari game ini. Gak masalah karena top lane juga sudah mulai terbuka. Even di bawah, Perez pun harus melakukan defensive manuver terlebih dahulu. Alpuerto pun demikian, namun ada dua wave, dua minion yang telah masuk ke dalam base dari tim Filipina. Dengan dua base turret sudah menghilang seperti ini bakalan agak sulit untuk bisa di cover oleh tim Filipina, mengingat bahwa mereka nggak punya tipikal high ground yang benar-benar kuat banget gitu loh. Even adanya Perez sekalipun, dengan dia maju ke depan, kalau sampai kemasukan dari real operation itu bakal bahaya banget. Tapi wow, Avatar Guardian dari arah belakang kau. Oke, dan itu dia masih ada Verify di dalam tubuh dari seorang Chell-nya. Tapi Chell ditemukan tidak bernyawa kali ini, berhasil untuk ditumbangkan. Bahkan dua pemain dari Indonesia berhasil untuk ditukarkan kembali dengan adanya Frit dari Chini di arah belakang. Dan ini akan sedikit mengendorkan apa yang dilakukan Indonesia. Tadi dia mau coba paksa adanya base turret di arah bottom lane, karena tadi entropinya udah dibuka ke depan dari Chell, dan tidak ada lagi entropi di saat adanya Avatar of Guardian yang mengincar ke lini belakang. Ya, makanya tadi sempat menggunakan Purify, cuman emang agak sulit untuk bisa keluar dari genggamannya Perez ya. Apalagi kalau misalkan dia udah pakai Quantum Charge seperti ini. Otomatis move speednya bakal bertambah dan cukup mudah untuk bisa mengejar ke arah Chell yang menggunakan Weakness Finder untuk di game kali ini. Immortality pun langsung diambil oleh Vivian, menjaga-jaga untuk bisa push ke arah belakang dan mungkin tipis-tipis juga membuka screeningan dari tim Filipina. Ditambah lagi dengan Vival yang seenggaknya masih bisa survive sih, bersamaan juga dengan Chini. Ya, bisa dibilang Indonesia rugi, tapi untungnya gak rugi-rugi banget. Apalagi dengan masih adanya perbedaan network di angka 7.000 gold. Yes, oke. Dan ini akan ditunggu sampai ke arah Lord yang ter-enhance sih harusnya ya. Di menit yang ke-12, bottom lane juga udah dikontrol dengan begitu baik oleh timnas Indonesia. Dan terlihat adanya Amores yang show harusnya. Ini bakal langsung komit aja menuju ke arah Lordnya juga. Vivian akan memberikan zoning out terhadap 4 pemain dari Philippines, karena angle yang dipilih sama Philippines itu di angle yang sama. Mereka nggak menyebar, sehingga tugas dari Vivian nggak terlalu banyak nih sekarang untuk nyari pemain-pemain dari Philippines. Iya, dan akhirnya juga kayak satu orang juga udah cukup ya untuk screeningnya tadi. Vivian sendirian aja maju ke depan, oke. Ada Alpha, ada Gatot Kaca, ada Hylos, dan even Nirtamnya pun, dari Auroranya pun juga show kan tadi di bawah untuk melakukan defensive maneuver. Dan pada akhirnya menit 12 dengan Lord yang sudah enhance berhasil diamankan dengan sangat-sangat baik. Even di arah bottom lane ini udah mulai di-push juga di tangan dari Chell dan juga Chini berdua. Oke, oh itu damage-nya sudah tidak main-main. Amores sudah harus mundur terlebih dahulu. Tapi ini dia, Lord in Hedge akan dikawal oleh pemain-pemain dari tim Indonesia. Conceal Plate telah dimainkan, raging satu, bukan dengan 3 orang sekaligus, dan bahkan Jet Kundo membuat dari Perez pun berhasil dihilangkan double kill. Diamankan oleh Vival, shutdown didapatkan, walaupun killing spree juga dibalas oleh Alpuerto. Tapi sekarang, wipe out di depan mata diciptakan oleh timnas Indonesia, dan Indonesia peraih medal gold dari Asian Esports Games 2024.